dari sini kita akan langsung masuk refleksisasi. Baik, dan langsung saya panggil penjaga. Oke, saya minta Mama boleh duduk di sini. Maaf ya, Ya. ini tahun 75 nih kok. Ini ada dulu di kolam renang Cikini nih. Iya bener, tahun 75. Ya ampun. Dia bener-bener tahu aja loh. Dia Kolam tahu renang Cikini. Iya. Mama boleh silakan duduk. Bagian, yuk yang lain silakan duduk di bawah. Yang bagian ngerefleksi Indri. Indri ngerefleksi sama Desta. Kamu udah beres benar. Kita di Dan sini. semuanya supaya Mama Jadi pemirsa, refleksisasi ini adalah bintang tamu itu tertidur karena kena refleksi. Ya, habis direfleksi dia tertidur dan dia mencurahkan isi hatinya untuk kita semua ya. Yang belum pernah dia ungkapkan akan dia ungkapkan di sini mengenai hal-hal pribadi atau dalam hati unek-uneknya. Rasanya belum mulai udah Dan tidur petugas aja. apa? Kan kita belum Rasanya ngapa-ngapain, belum mulai Pak. udah tidur aja. Itulah hebatnya lagu ini. gitu. Karena Nina Bobo blok orang langsung begitu. Oh iya. Bukan karena lagunya yang saya tahu, Iya. karena ada liriknya. Terakhirnya kan tahu sendiri, kalau tidak bobo digigit bobo. bopak. Orang langsung tidur. Bahaya. Takut. Ayo. Itulah kelebihannya. Bukan ngantuk tapi sawan. Iya. Saya gini-gini dipakai sama 1000 TK. 1000 Apa buat apa? Kalau lagi boboin. Kita keburu tidur loh Oh, dia. iya, iya. Keburu bangun. Enggak keburu tidur beneran. Dia nggak mau jawab ya. Gue tahu nih orang nih. Mah, ini kan kita lagi ada di Lawan Tawa secara langsung. Sebenarnya kalau dihitung-hitung untuk eksistensi di dunia pertelevisian, Mama sudah berapa tahun sih sampai sekarang ini? Aku lahir tahun 63. Umur 7 tahun, aku udah nyanyi di Blue 16. Tempatnya almarhum Abul Hayat dulu sama The Fantastic Dolls. Terus kalau bicara panggung, aku baru 43 tahun. Itu dengan suka dukanya dan gak gampang. Jadi kalau apa yang kalian dapatkan sekarang ini bersyukurlah. Karena kalian tidak menemui hambatan-hambatan yang sangat berarti. Dan TV mau menerima kalian semuanya karena pada saat itu TV cuma ada satu, TV RI. Kalau sekarang semua TV, apalagi dengan kelebihan yang kalian miliki, pasti mereka akan ambil kalian. Itu aja bedanya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana curahan hati seorang Dorce Gamalama setelah yang satu ini tetap dilawan. Tawa!
terima kasih untuk pemirsa ya. Sekarang ini tadi kita sempat yang namanya merefleksisasi Bunda Dorce. Dan sekarang Bunda Dorce akan mencurahkan isi hatinya hanya di Lawan Tawa ya. Bu Oke, Pelatih, ya. kita biar bagaimanapun harus nyanyi lagi. Takutnya udah Takutnya ketahuan bangun. sedikit. Iya. Oh, iya. Nyanyi lagi teman-teman yuk. Ya sama-sama ya. Kerja. Nah, ini perjalanan karir Bunda ini kan panjang sekali, 43 tahun. Tapi Bunda ini berbeda dari artis-artis yang lain juga. Termos. Ini lagi direfleksi. Ini lagi ada selebriti lagi di Lagi direfleksisasi. Biasanya kita Belum kalau izin. refleksi sambil nyanyi Pak. Sambil jualan peye saya. Nggak usah dinyanyiin, opak. Nggak usah. Lu refleksi aja, gua yang nanyain. Kalau mau dagang sono Eh, kalau kena nih, kena nih. Lu manas-manasin kue suruh nyanyi. Bunda. diam. Alexandra Kotardo, diam ya. Tolong diam. Yuk, Oh iya, sorry. Bunda. Ini Bunda ini berbeda dari artis-artis yang lain. Perjalanan karir Bunda terus melesat dalam segi Dibaca. karir. Tapi Bunda ini kenapa sih awalnya tiba-tiba membuat panti asuhan? Yayasan lah ya. Ini aku tuh kan ditinggal ibu umur 3 bulan, Ya. tinggal bapak umur setahun. Aku nyaris nggak punya kedua orang tua. Terus aku dulu tinggal sama bibiku. Terus anaknya galak banget. Aku sering dipukul. Pernah mau dimasukin sumur, dihina-hina gitu. Terus waktu kecil aku tinggal sama nenekku. Nah nenekku itu kesian nggak dia batuk gitu, karena setiap dia batuk tuh kalau habis gelas bekas dia tuh direbus pakai air panas gitu. Terus aku bilang, "Mak, kita kalau punya uang kita pindah ya," gitu. Nah terus nggak lama tahun 80 aku ke Surabaya. Nah di Surabaya itulah aku mulai menemui jati diri. Aku angkat anak, ya pada saat itu aku memang kepengen jadi perempuan gitu. Maksudnya aku nggak mau perempuan yang kalau udah itu habis show dihapus, dipakai naki, itu aku nggak mau. Aku pengen jadi perempuan benar. Makanya aku ketemu sama dokter Johansa Marzuki, aku konsultasi. Tapi nggak segampang yang aku bayangin gitu loh, Ben. Iya. Aku sempat dibilang dikirim ke periksa darah, ke Sanglah Bali. Terus dikasih ke psikiater, sampai psikiater aku dibilang gila lah, mau ganti kelamin, apa segala macam gitu kan. Nah udah gitu, udah. Terus waktu mau operasi, aku bilang, "Tuhan, kalau Engkau izinkan, aku pengen jadi perempuan. Aku pengen kawin sama laki-laki." Tuh waktu itu hormonku kan ditimbang. Nah kebetulan hormon perempuanku lebih banyak. Makanya aku nggak punya jakun, aku nggak punya bulu-bulu, aku nggak punya hal-hal yang ini gitu. Terus aku dioperasi. Terus aku udah punya pacar lagi gitu, orang Surabaya. Terus nggak lama begitu udah masuk ICU gitu kan, aku kan kaget, kok ada apa ya di tubuhku, kok ada seperti yang ngeganjel gitu. Rupanya aku udah jadi perempuan, Ben. Terus udah gitu, udah rapi gitu. Terus aku bilang sama pacarku, "Ya udah sekarang karapmu ya opo? Aku cati wetok, kok nggak ngerapi aku apa enggak?"
aku bilang kalau bahasa Indonesianya aku udah jadi perempuan, kamu mau ngawinin aku apa enggak? Terus udah dia mau, terus ibunya bapaknya baik sekali sama aku. Ya wes, kowe kate rapi mbek Dorce yo, kowe sing rapi yo ora apa-apa, sing penting kowe genah gitu. Udah terus nggak lama, kira-kira 3 tahun gitu aku sadar kalau aku nggak bisa ngasih anak. Terus aku suruh kawin dia sama perempuan. Aku bilang, ya udah, wes apa kamu kawin sama perempuan, aku ikhlas gitu kan. Udah. Terus berapa tahun, panjang banget. Baru aku ketemu namanya Daniel. Boleh nyebut namanya nggak? Boleh. Udah terlanjur juga. Udah terlanjur nggak bisa diulang terus. Ya aku kenal Daniel. Ya tapi begitulah, ada maksud. Terus nggak lama aku kenal Asep Maskar di Bulgaria. Dia tuh hanya seorang, ya aku nggak mau sebutin lah bagaimanapun juga dia pernah jadi bagian hidupku. Iya. Tapi rupanya niatnya lain ya, ya udahlah nggak apa-apa. Terus yang terakhir ini, ya itulah jalan hidupku. Tapi yang kita dengar katanya kemarin ini sempet pergi ke Amerika gara-gara putus, bener apa enggak? Iya. Bener. Waktu itu aku mau coba ngelarin diri. Waktu itu kan aku mau tinggal di sana. Terus temenku udah nampung aku gitu. Terus nggak lama ada TV swasta minta aku untuk gabung lagi. Ya. Tapi yang aku nggak suka tuh nggak sesuai dengan karakter aku gitu. Oke, nah Bunda ini seperti apa sih kecintaan Bunda ini sama anak-anak panti? Yang Iya, Bunda punya? makanya aku waktu itu beli tanah di Citayam 4.000 meter. Nah, pada saat itu aku belum ada duit, aku mau bikin yayasan. Nggak lama ada namanya kayak Pak Kiai Haji Mawardi Labai, terus aku wakafin sama dia. Terus pelan-pelan aku tabungan lagi, terus aku bikin yayasan di Jati Bening, terus di Lubang Buaya, dan akhirnya aku bikin panti kayak sekolahan gitu, terus menyantuni anak-anak yatim, duafa, lansia gitu. Tapi pada saat aku memberikan apapun, entah itu beras atau telur atau makanan apapun, aku nggak pernah milih-milih karena aku pikir kan semua orang manusia itu kan sama di hadapan Tuhan. Ya. Kalau agama itu kan urusan dia gitu loh. Jadi aku kalau ngasih sesuatu sama seseorang nggak perlu nanya, kamu agamanya apa? Kristen? Jangan. Islam kasih, aku nggak mau kayak begitu. Aku kepengen tetangga aku juga ada yang agamanya Buddha, Kristen. Mereka kan juga perlu makan, mereka kan juga perlu itu. Kalau mereka dibatas-batasi atau mereka makanya aku mengagumi Mother Teresa, orang yang luar biasa gitu. Nah dari situlah aku belajar. Akhirnya aku bikin panti, aku bikin masjid. Tapi kalau ini dianggap sebagai penutup dosa, enggak lah. Aku masih punya dosa kok. Dan aku pikir dosa aku kan sama Tuhan, bukan sama kalian gitu. Ya aku juga masih merasakan diskriminasi. Di TV-TV juga masih ada diskriminasi. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Aku bisa nyiptain lagu, aku bisa nyanyi, aku bisa tampil. Sampai sekarang juga aku masih laku kok. Biarpun kalian muda-muda saingan sama aku, ayo boleh kita berjaban siapa yang bagus. Kita secara profesional aja. Jadi aku sampai sekarang aku bisa MC, aku bisa apa. Aku berpikir kalau andainya aku nggak bisa ngapa-ngapain, ntar anakku siapa ngasih makan. Kalau aku mati, ntar yang ngasih makan mereka siapa? Kalau aku mati kan urusan belakangan. Nah kalau sekarang kan mereka di tangan aku harus sehat, harus bisa kasih makan mereka gitu loh, Bin. Mama, Ya. kan si Mama nih sudah melakukan pengorbanan yang begitu besar gitu ya. Artinya sampai berubah, pengen betul-betul menjadi seorang wanita yang bukan cuma sekedar berdandan wanita, cari uang dengan makeup ala wanita, tapi mama tuh benar-benar pengen jadi wanita seutuhnya gitu tadi kan bilang. Tapi ternyata di tengah-tengah perjalanan hidup Mama ini kan Mama menemukan beberapa kali kegagalan. Tertipu dengan kebaikan di awal, ujung-ujungnya bikin sedih, bikin kesel gitu kan. Sampai Mama pernah memutuskan untuk pergi ke luar negeri, pergi jauh meninggalkan Indonesia. Masih ada nggak di hati Mama yang terdalam harapan untuk bisa menemukan seorang laki-laki yang sungguh-sungguh bisa menerima Mama apa adanya, seutuhnya dan anak-anak? Aku berkaca pada diri sendiri dan aku melihat berapa orang artis wanita cantik bisa memberikan anak, toh masih juga diperlakukan gak adil sama orang yang dia cintai. Apalagi aku hanya sebagai perempuan, tapi perlu kalian ingat secara hukum negara aku mempunyai status pengadilan.
Jadi siapapun orang yang menghina aku akan tuntut dia karena aku punya hak untuk melakukan itu karena aku memang proses pengadilan keputusan jadi perempuan itu dari pengadilan Surabaya. Kalau ini aku dianggap sebagai menentang kodrat, siapapun yang mendengar suaraku, sudahlah stoplah kalian untuk menghujat aku. Biarlah aku sendiri yang akan mempertanggungjawabkan apa yang aku bawa. Toh kalian tidak akan menanggung dosaku. Toh aku pun juga nggak akan menanggung dosa kalian. Jadi aku pikir aku bukan operasi jadi perempuan begitu. Oh enggak, aku punya proses. Aku punya surat-surat dari pengadilan, KTP-ku, pasportku semua perempuan. Jadi kalau secara hukum negara aku adalah perempuan. Terserah kalian mau bilang apa, mau bilang banci kek, mau bilang apa kek, yang penting gue perempuan. Dan tolong kubur aku secara perempuan. Nggak usah kalian repot-repot. Aku punya kain kafan sendiri, aku punya penutup jenazah sendiri, aku punya kuburan sendiri. Nggak perlu. Nanti aku juga minta sama Tuhan kalau andainya ada waktuku sudah kelar. Kalau perlu aku gali kuburan sendiri, nggak usah repot-repot, nggak usah dimandiin. Toh juga pasti malaikat akan turun memandikan aku, entah malaikat seperti apa. Iya di infotainment tuh salah satu infotainment Ben. Iya. Mama tuh katanya udah nyiapin kain kafan kalau dia ntar misalnya sampai meninggal. Pokoknya perlengkapan buat semuanya kalau mama sampai waktunya tiba. Emang mama kok bisa-bisanya begitu sih? Apa emang Aku selalu berpijak kepada kejarlah duniamu seolah-olah kau akan hidup selamanya. Carilah akhiratmu, siapa tahu kau mati besok. Ya. Jadi aku tidak mau ngerepotin orang, Meli dan Ruben. ya, Aku hanya berpesan, andainya aku nanti pulang, lihatlah aku dalam terbujur kaku. Karena kalian anak-anakku yang baik sekali. Kalian jangan bangga dengan apa yang kalian dapatkan. Ya. Kalian masih seumur jagung. Dan kalian harus terus berjuang. Ingat, tidak semua orang suka dengan kalian. Benar. Tapi tetap berjuang. Berilah yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Betul. Dan hiburlah mereka dengan segala sukacita. Nah, Ma, ini satu pertanyaan dari saya. Kalau ini Mama dalam keadaan direfleksisasi ya, dalam keadaan yang memang ingin mencurahkan. Kalau hari ini suasana hati Mama itu kayak lagi apa sih? Gimana? Seneng, sedih, atau apa sih hari ini? Nggak pernah ada yang tahu, Ruben. Gak pernah ada yang tahu ya. Hatiku, aku tidur cuma 3 jam semalam. Selebihnya aku zikir. Aku yakin Allah sayang sama aku. Aku nggak pernah berzina sama siapapun. Kalau laki-laki suka sama aku mau dia menikah. Aku pernah tanya sama kiai yang nikahin aku, Pak, kok kamu nikahin aku, Pak? Terus dia bilang, aku melihat kamu yang sekarang, bukan yang dulu. Jadi kalau ada laki-laki yang selama ini hanya numpang hidup sama aku, siapapun, Asep, Darwin, Daniel, aku redo. Apa yang kalian pernah dapatkan dari aku nggak akan nuntut di padang mahsyar. Aku ikhlas, aku ridho, ikhlas. Apa yang kalian zolimi kepada aku. Ya, Ya. baiklah. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi dari saya nih, emang biar lebih haru suasananya gitu ya. Ini sebetulnya pendapat Bunda tentang kelapa etis gimana, Bunda? Ini biar suasana. Udah bubar. Masih ada gue dipecat gitu. Lu dipecat. Gue dipecat, minta dikeluarin. Nanti sadar nih orang. masih tidur? Tidur jam berisik. Kalau disuruh pendapatnya tuh. Mama mengenai pelawak-pelawak yang baru-baru, Mama kan sebagai yang udah 43 tahun tadi, ngelihatnya dunia perlawakan sekarang seperti apa, Ma? Belajarlah yang baik, contohlah yang baik. Tidak main fisik, tidak perlu mengatain orang jelek, pendek, bagong dan sebagainya. Pakailah bahasa yang baik. Belajarlah dari orang-orang luar. Mereka melawak tanpa harus mengecilkan hati. Ada satu kali aku show, aku nggak sebutin pelawaknya. Di depan itu ada Pak Menteri. Apa dia bilang? Bapak maaf ya, kok Bapak pakai topi palanya botak ya? Aduh Bapak kayak tukang bakso, itu nggak boleh. Alhamdulillah aku nggak sombong. Aku udah 5 presiden menghibur presiden. Tapi alhamdulillah belum pernah aku ditegur dalam hal-hal yang nggak baik. Aku membawakan acara TV 3 tahun setengah. Belum pernah aku punya teman yang sakit hati karena ucapanku.
Makanya kalian yang muda-muda, jagalah mulutmu. Mulutmu harimaumu akan menerkam kepalamu. Hati-hati nak. Kalian bukan sembarang orang. Kalian harus betul-betul boleh kalian bercanda, tapi ingat, minta ampunlah kepada Tuhan karena sadar atau tidak sadar kalian telah menyakiti hati orang. Ya. Maafkanlah, mintalah maaf kepada Tuhan. Ya baik, Mama terima kasih banyak ini bisa mencerahkan isi hatinya. Makasih, Ini mumpung Mama. lagi dalam keadaan refleksi ya, refleksisasi nih. Sekarang kita bangunkan. Jadi jangan pernah tanyain tadi ditanya apa ya. Karena dia nggak ingat. Dia nggak ingat. Dia nggak ingat. Ya, bangun Mama, oh bangun.